Kita sedang menyaksikan sebuah ironi besar di Pulau Sumatera. Di saat Indonesia menggaungkan pembangunan yang merata dan konektivitas yang kuat, Gubernur Sumatera Utara melalui aksi jajaran resminya justru melakukan tindakan yang menarik batas demarkasi ekonomi di tengah pulau sendiri. Persoalannya sederhana. Truk berplat luar Sumut, khususnya dari Aceh, plat BL, diimbau, atau lebih tepatnya dipaksa, untuk mengganti pelatnya menjadi plat BK demi pendapatan asli daerah, PAD, Sumut. Klaim resmi, ini hanyalah sosialisasi dan edukasi untuk menertibkan kebocoran pajak. Realitas di lapangan, ini adalah diskriminasi ekonomi yang menghukum logistik regional dan menggadaikan prinsip persatuan. Sosialisasi tidak dilakukan dengan menghentikan paksa truk logistik di jalan lintas Sumatera, memanggil sopir, dan meminta mereka berjanji untuk segera mengurus penggantian plat. Itu adalah praktik penindakan yang didasari ancaman fiskal, bukan komunikasi publik yang egaliter. Jika masalahnya murni kebocoran pajak, yang harus ditindak adalah perusahaan yang berdomisili di Sumut, tetapi sengaja mendaftarkan armadanya di provinsi lain. Menghadang truk di jalan adalah cara yang salah alamat, menunjukkan Pemprov Sumut memilih jalur populis dan konfrontatif, alih-alih jalur reformasi data dan koordinasi antar instansi. Gubernur sempat berdalih truk yang dihentikan bermasalah tonase. Namun, jika benar tonase adalah masalahnya, mengapa fokus utama pembicaraan yang terekam kamera adalah perintah ganti plat agar pajaknya masuk ke Sumut? Ini menunjukkan tonase hanya digunakan sebagai tameng hukum untuk membenarkan tujuan politik fiskal yang diskriminatif. Kebijakan ini, yang didorong oleh ego fiskal lokal, mengabaikan fakta bahwa ekonomi Sumatera adalah satu kesatuan. Medan dan Pelabuhan Belawan adalah gerbang logistik vital bagi Aceh. Truk plat BL membawa produk hasil bumi Aceh ke Sumut dan sebaliknya membawa produk industri dan bahan pokok dari Sumut ke Aceh. Mempersulit pergerakan ini sama dengan memutus urat nadi perdagangan. Tekanan untuk mengganti plat akan menimbulkan biaya administrasi dan operasional yang tinggi bagi pengusaha angkutan. Biaya ini pasti akan dibebankan kepada konsumen, yang berarti rakyat Aceh dan wilayah perbatasan akan menanggung beban inflasi akibat keputusan sepihak Pemprov Sumut. Tindakan ini menciptakan preseden yang sangat berbahaya. Jika Sumut boleh melakukan ini, provinsi lain berhak melakukan hal yang sama. Apa jadinya jika Aceh atau Riau membalas dengan melarang truk plat BK Sumut masuk? Seluruh rantai pasok Sumut akan lumpuh dan kerugian ekonomi total akan jauh melampaui potensi pajak yang diperjuangkan. Kebijakan ini jelas menunjukkan disorientasi kepemimpinan yang lebih mengutamakan keuntungan fiskal jangka pendek daripada keseimbangan regional dan integritas hukum nasional. Tanggung jawab untuk mengatasi kebocoran pajak kendaraan harusnya terletak pada reformasi sistem dan koordinasi antar pemerintah daerah yang difasilitasi oleh pemerintah pusat dan Kementerian Dalam Negeri. Aksi sweeping yang menargetkan plat nomor adalah cara-cara yang norak dan tidak beradab. Ini adalah tindakan proteksionisme yang sembrono yang hanya akan mengganggu harmoni antar daerah. Pemerintah pusat harus segera mengintervensi untuk memastikan bahwa prinsip kebebasan mobilisasi dan kesatuan ekonomi nasional dihormati dan bahwa ego daerah tidak diperbolehkan menjadi penghancur perekonomian regional. Bagaimana menurut Anda?